Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam semangat untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, Imin akan melanjutkan soal komponen teknis guru. Silahkan disimak baik-baik. Nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik. A. Keeping track. B. Checking up. C. Finding out. D. Summing up. E. Finding in. Jawabannya adalah A. Keeping track. Pembahasannya adalah prinsip keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jawabannya A. Nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Pembahasannya, karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. Nomor 29. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurut anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi jawabannya adalah E. Akuntabel. Nomor 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik
penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Peracuan kriteria. Pembahasannya, penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jawabannya B. Nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Jawabannya adalah terbuka. Pembahasan, Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah B. Akuntabel. Pembahasan, guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulangi seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Pembahasannya, pengayaan baiknya ditunjukkan untuk yang berhasil dan remedial ditunjukkan untuk yang gagal, dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Ditulis oleh kepala sekolah. Jawabannya adalah A.
Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Pembahasannya, soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali titik-titik. A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator soal. Pembahasannya, faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Soal nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes titik-titik. A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pretest post-test. D. Diagnostik. E. Ujian akhir. Jawabannya adalah B. Penempatan. Pembahasan. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Soal nomor 37. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut titik-titik. A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Pembahasan. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam Low Order Thinking Skill atau C1. Mengingat. Sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Maka jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Soal nomor 38. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah titik-titik. A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas. C. Yang sederhana. D. Yang sangat kompleks. E. Tes uraian singkat. Jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Pembahasannya, uraian terbatas atau terstruktur, soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Soal nomor 39. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi
pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Perlu memperbanyak soal latihan. Jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Pembahasannya, pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Soal nomor 40. Dalam rangka penilaian tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cangkupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cangkupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Jawabannya adalah C. Cangkupan materi dan waktu pelaksanaan. Pembahasan tes formatif, penilaian ulangan harian, tes sumatif, penilaian akhir semester, sehingga yang membedakan antara keduanya adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit materi atau soal-soal latihan ini dapat bermanfaat. Terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.